Saya adalah monster tentakel yang disukai oleh sosok cantik yang dingin. Sosok cantik yang dingin tidak hanya menandatangani kontrak seumur hidup dengan saya. Dan dia selalu tidak bisa lepas dari tentakel saya. Hanya karena saya datang ke dunia aneh dan berubah menjadi monster tentakel. Hanya dengan menandatangani kontrak dengan manusia dan menelan hal-hal aneh saya bisa menjadi lebih kuat. Kebetulan saya bertemu dengan sosok cantik liar yang dingin. Akhirnya saya membuat kontrak dengannya dan dia menjadi gadis sihir saya. Pada hari itu saya menelan seekor kucing hitam. Dan berubah menjadi wujudnya. Tiba-tiba saya melihat ada kecelakaan di depan. Seorang gadis cantik yang tenang. Dia berjuang untuk keluar dari dalam mobil. Wajahnya terkena bercak darah. Dengan rambut hitam legam. Ia terlihat sangat berantakan. Stoking putih dan seragam JK. Juga terkena noda. Dia melirik posisi taman. Kemudian dia melihat ke ujung jalan. Lalu dia menggigit bibirnya dan langsung berlari masuk. Sudah terlanjur. Meskipun mati di bekas kampus. Itu lebih baik daripada disiksa oleh para pembunuh. Wanita itu bercakap sendiri. Lalu dia berjalan pincang dan berlari masuk ke dalam area. Kehadiran wanita cantik yang dingin ini memberi saya harapan untuk keluar. Karena jiwa kontrak saya memiliki kemampuan tambahan, yaitu dapat secara aktif menandatangani kontrak dengan manusia. Setelah menyelesaikan kontrak, tidak akan terikat lagi dan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Saat saya memikirkan hal itu, saya melihat di ujung jalan. Beberapa mobil muncul lagi. Kendaraan hitam ini berhenti di depan bekas kampus. Dan beberapa orang berbaju hitam keluar dari mobil. Mereka melihat satu sama lain yang mobilnya bertabrakan. Lalu melihat ke bekas kampus. Bos, orang itu sudah masuk. Dengar-dengar ini adalah zona terlarang kelas A. Apakah kita harus mundur sekarang? Tidak bisa mundur. Jika malam ini tidak menyelesaikan tugas, sampai ujian dimulai besok, tidak akan ada kesempatan lagi. Semua orang, dengar perintah. Sesuai rencana. Apapun biayanya. Harus membunuh Bai Qiuche. Jika tidak, begitu dia mengetahui kebenaran. Dia pasti tidak akan membiarkan tuannya pergi dengan tenang. Siap, Tuan. Bos. Di dalam bekas distrik sekolah, musuh terpecah menjadi dua kelompok. Mencari ke arah gedung pengajaran dan juga ke belakang gunung. Saya terus mengikuti di belakang wanita cantik yang dingin. Bertugas membersihkan monster-monster kecil yang mengejar. Paha luar dari wanita cantik. Bahkan terdapat goresan yang jelas. Mengakibatkan pergerakannya terbatas. Darah bahkan mengalir dari paha. Mengalir ke bagian betis. Stoking putih tercemar oleh noda darah merah. Membawa dampak visual yang kuat. Saat ini dia sudah melarikan diri ke lantai 3 gedung pengajaran. Mencari ruang kelas kosong dan bersembunyi di dalamnya. Monster-monster itu mengikuti aroma darah untuk mencarinya. Namun saya lebih dulu membunuh. Menggunakan kekuatan saya untuk menutupi aroma si wanita cantik. Biarkan semua benda aneh hanya bisa berputar di tempat. Tidak bisa menemukan lokasi dia sama sekali. Ternyata orang tuaku hilang dengan cara yang mencurigakan. Tapi aku tidak tahu mereka sebenarnya tergabung dalam keluarga konglomerat mana. Namun, memikirkan semua ini sekarang tidak ada gunanya. Aku hampir mati sendiri. Meskipun sudah memperkirakan ini sejak lama. Akan sampai pada tahap seperti ini hari ini. Tapi tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Nyatanya aku belum pernah berhubungan dengan pria. Bahkan belum pernah pacaran. Ekspresi wanita cantik yang tenang tampak sedikit redup. Dia merobek tepi rok. Membungkus luka untuk menghentikan darah. Karena kekurangan sebagian penutup. Menjadikan area absolut samar-samar terlihat. Dia sudah terdesak ke dalam situasi putus asa. Ada pria berpakaian hitam yang sedang mencari di luar. Di dalam gedung pengajaran terdapat banyak monster. Ini membuat wanita cantik yang tenang tidak berani lengah. Tidak bisa. Aku tidak bisa hanya menunggu mati. Harus keluar dan bertarung. Lagi pula ini adalah situasi yang pasti mati. Lebih baik bertarung sedikit. Nanti akan mati lebih cepat. Dan kampus selama ini adalah zona terlarang kelas A. Jika bisa menemukan objek aneh yang cocok di sini untuk menandatangani kontrak, mungkin masih ada harapan untuk melarikan diri. Tapi zombie tanpa kepala itu. Dan hantu melayang sama sekali tidak bisa membantu. Sekarang satu-satunya jalan. Hanya menuju area inti kampus lama. Sang cantik berbicara pada dirinya sendiri. Bangkit dan siap untuk pergi. Meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Tapi saya tetap mengikuti dengan hati-hati di belakangnya. Pada saat yang sama, saya juga memancarkan aroma unik milik saya sendiri. Untuk melindungi wanita cantik ini. Meskipun tidak jelas siapa dia. Tapi gadis secantik ini. Itu tidak mungkin orang jahat. Kecantikan adalah keadilan. Dengan bantuan aromaku, semua monster secara naluri menjauh dari wanita cantik yang dingin. Ini juga mengapa dia tidak menghadapi monster sepanjang jalan. Wanita cantik yang dingin sangat bingung, tapi tidak menyelidikinya lebih dalam. Namun, keberuntungan pada akhirnya akan habis. Tepat di sudut tangga. Saat wanita cantik itu bersiap untuk naik tangga. Sebuah zombie tanpa kepala yang terjepit di sudut menemukan wanita cantik yang dingin. Lawannya tidak memiliki tengkorak, jadi tidak bisa mengeluarkan suara. Namun, aroma unik manusia dapat menyebar ke tubuh monster, membuatnya menjadi rusuh. Wajah wanita cantik itu pucat sekali.
Ia segera melarikan diri ke bawah. Tetapi pada saat itu, zombie tanpa kepala lainnya juga muncul. Wanita cantik yang terjepit di antara dua pihak. Tiba-tiba terpojok di ujung koridor. Ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ia hanya bisa menggigit gigi dan melawan. Namun, saat ia memegang belati, bersiap untuk menyerang, ia melihat seekor kucing yang ringan melompat ke depan kedua zombie. Kucing hitam. Melihat kucing hitam yang tiba-tiba muncul, wanita cantik itu terkejut dengan kebingungan. Aku dengan malas menguap. Kemudian aku mengulurkan tentakel, menyobek dua zombie di hadapanku. Melihat pemandangan berdarah seperti itu, wanita cantik yang dingin itu langsung terkejut. Dia berdiri terpaku di tempatnya, lalu melihat kucing hitam mendekatinya. Dengan akrab menggosokkan diri ke betisnya. Itu sangat gatal. Itu sangat kesemutan. Sensasi lembut dan menggiurkan membuat wanita cantik yang dingin itu teringat pada bantal peluknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk meraih dan menyentuh. Bahkan ingin memeluknya dalam pelukan. Dengan penuh kasih sayang. Terutama ketika tentakel itu melilit di betisnya. Itu membuatnya merasa sedikit gelisah. Seolah ada suara yang terus bergaung di dalam hati. Dia ingin mengadopsi kucing hitam yang lucu ini. Selama dia bisa memeluknya, dia akan memilikinya. Tapi tepat pada saat itu, wanita cantik yang dingin tiba-tiba merinding. Tatapannya juga menjadi jauh lebih jelas. Ini membuatnya sadar betapa berbahayanya pikiran sebelumnya. Ini adalah pencemaran. Pencemaran yang berasal dari kucing hitam berkuku. Di bawah pencemaran seperti ini, Bai Qiuchu secara naluriah menganggap kucing hitam ini tidak berbahaya. Ingin memilikinya. Wanita cantik yang dingin itu tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyentuh kucing hitam. Tapi pasti bukan hal yang baik. Dia memerah. Ingin menendangku pergi. Namun dia justru diikat paksa oleh tanganku. Sama sekali tidak berniat membiarkan mangsa yang datang sendiri. Cantik, tolong jangan melawan. Dengan begitu, kamu bisa mengurangi sedikit rasa sakit. Dan aku juga bisa meninggalkan tempat berhantu yang gelap ini. Silakan rilekskan tubuh dan pikiranmu agar aku bisa masuk. Aku yang berbentuk kucing hitam mulai berbicara. Suaraku terdengar agak lembut dan sedikit bergetar. Wanita cantik yang dingin itu mendengar suara ini. Kepalaku mulai sedikit bingung. Tapi seluruh tubuhnya sedang menolak kehadiranku. Sama sekali tidak. Meskipun harus mati, juga tidak mungkin untuk membuatnya aneh. Masuk ke dalam tubuhku. Wanita cantik yang dingin sangat berani. Dia langsung ingin berlari keluar. Tapi saat dia baru melangkah, dia sudah terikat erat olehku. Garis tubuhnya yang ramping jelas terlihat. Seragam JK hanya menambah aura kesucian pelajarnya. Cantik, kamu salah paham. Maksudku adalah kita bisa menandatangani kontrak. Tadi saat kamu bersembunyi di dalam kelas, aku mendengar kata-katamu. Bukankah kamu berencana mencari yang aneh untuk menandatangani kontrak? Kebetulan saya berada di sini. Dengan senang hati mengundangmu. Betapa indahnya pertemuan ini. Tidakkah kamu merasa itu romantis dan mengharukan? Sudut bibirku sedikit terangkat, menunjukkan senyum yang kuanggap sangat tampan. Namun memberikan wanita cantik itu ketakutan yang tak ada habisnya. Situasi yang sangat aneh ini. Dia juga pertama kali melihatnya. Terutama dengan tentakel yang secara bertahap ditarik kembali. Melihatnya membuatnya ketakutan. Kakinya tidak bisa menahan untuk mulai bergetar. Dan pada saat itu, 3 pria berpakaian hitam muncul di pintu tangga. Mereka menemukan wanita cantik yang dingin. Sekaligus juga melihat keberadaan saya. Namun aku sudah menarik kembali tentakel. Secara penampilan, aku hanyalah seekor kucing kecil yang tidak berbahaya. Beberapa pria berpakaian hitam ini tentu saja tidak menganggapku serius. Cantik, apakah kamu sudah mempertimbangkan? Apakah setuju untuk menandatangani kontrak dengan saya? Menjadi penyihir jahat. Aku menggunakan ekor untuk mencengkeram betisnya. Menyampaikan kemampuan kontrakku. Bai Qiuchu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jangan berpikir hanya karena kamu adalah siswa unggulan. Atau merupakan pengikat level S. Kamu bisa bertindak semau kamu. Izinkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Selama kamu belum dewasa. Bahkan jika kamu adalah level S. Kamu tetap hanya seekor semut. Kami ingin menghancurkanmu. Selalu bisa dilakukan kapan saja. Pria berbaju hitam itu berkata dengan angkuh. Dia hanya melambaikan tangannya. Seekor anjing hitam besar muncul di hadapnya. Tidak hanya dia. 2 pria berbaju hitam lainnya juga memanggil keluar dengan ramai. Entitas kontrak mereka sendiri. Qiuchu tiba-tiba merasa putus asa. Dengan lemah berlutut di tanah yang dingin dan lembab. Dalam posisi seperti bebek. Dia dengan lembut mengelus kepalaku. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Karena kamu sangat menginginkanku. Maka tolonglah aku. Selidiki orang yang membiayai mereka di balik layar. Lalu bunuh mereka semua. Asalkan kamu bisa menjanjikan hal ini padaku. Saya menerima pencemaranmu. Terserah padamu untuk mengatur. Jiwa kontrak telah dibuka. Kontraktor saat ini, Bai Qiuchu. Usia, 18. Bakat kontrak, S. Catatan, karena terpengaruh oleh jiwa kontrak. Setelah kontrak berhasil ditandatangani, tingkat bakatnya akan meningkat, SSSS. Merasakan kehangatan yang tidak terduga.
yang membungkus seluruh tubuhku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengeong. Seketika menarik perhatian para pria berpakaian hitam itu. Bai Qiuchu, berhentilah berjuang. Bahkan jika kamu ingin menyerah sekarang sudah terlambat. Sekarang aku benar-benar berharap melihatmu hancur oleh anjing neraka. Betapa indahnya itu. Hahaha. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat ini, anjing neraka raksasa melompat maju. Dengan mulutnya yang terbuka lebar. Ingin menelan Bai Qiuchu dan aku bersama-sama. Namun aku hanya berbalik. Memberi tatapan sepintas. Ekornya yang bergerak sedikit. Anjing neraka berhenti bergerak. Dengan wajah ketakutan, mundur beberapa langkah. Kau sampah. Biarkan aku berlari dan merobek lawan di depan. Setelah dimarahi oleh tuannya, anjing neraka melolong. Mengumpulkan keberanian dan melompat maju. Dalam sekejap, ekor hitamku tiba-tiba memanjang. Anjing neraka yang berukuran raksasa. Seketika dipotong menjadi dua bagian. Bagaimana mungkin? Melihat seekor kucing hitam. Ternyata membunuh bertanda jiwanya sendiri. Orang berpakaian hitam ini seketika panik. Dua orang berpakaian hitam lainnya juga menjadi gelisah. Mereka memanggil semua makhluk aneh untuk menyerang Bai Qiuchu. Tetapi aku hanya mendengus dingin. Sinar misterius bersinar di mataku. Melukai Tuhanku. Saat dihukum. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua mata makhluk aneh segera diserang oleh warna merah. Mereka semua menghentikan gerakan. Lalu serentak berbalik dan melarikan diri ke arah tuan mereka. Apa sebenarnya kamu? Apa itu? Bai Qiuchu jelas terlihat ketakutan. Melihat kekacauan di sekeliling. Dia bersandar pada dinding dan berdiri dengan goyah. Kakinya yang terus bergetar mengungkapkan ketakutan di dalam hatinya. Di wajah yang dingin dan cantik itu, tambah sedikit kesedihan yang menyayat hati. Seperti yang kamu lihat sekarang. Saya adalah monster dengan tentakel. Namaku adalah Mengembara. Jika kamu tidak keberatan, bolehkah kamu mengangkatku? Untuk menyelesaikan perjanjian kita. Tapi tentakel yang mencuat di belakang, memberikan tekanan psikologis yang besar kepada Bai Qiuchu. Tenggorokannya bergerak sedikit, ekspresinya tampak bingung. Dan kamu yang bilang tadi, bisa membiarkanku mencemari sesuka hati. Sekarang saatnya kamu menepati janji. Aku melompat menyerang ke arah lawan. Bai Qiuchu secara naluriah menangkapku dengan kedua tangannya. Lalu dia menyesal. Karena puluhan tentakel ternyata mengikatnya dengan sangat kuat. Baik tangan maupun kakinya. Tubuhnya juga terikat erat. Garis tubuh yang sempurna terlihat. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengapresiasi. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Bai Qiuchu benar-benar ketakutan. Wajahnya memerah. Tubuhnya terjerat erat. Dia masih tidak bisa berhenti bergetar. Karena dia benar-benar sangat ketakutan. Harus melakukan sesuatu yang berlebihan pada dirinya sendiri. Tapi saya tidak memiliki pikiran duniawi. Hanya menyuntikkan jiwa perjanjian. Semua dimasukkan ke dalam tubuhnya. Bai Qiuchu seketika kehilangan fokus di matanya. Lalu tubuhnya terkulai bersandar di dinding dan duduk di tanah. Pada saat inilah, pasukan besar kelompok itu baru saja tiba. Monster macam apa ini? Orang berpakaian hitam terkejut. Dia belum pernah melihat bentuk aneh seperti ini. Puluhan tentakel bergerak seperti cairan. Sedang terus-menerus melingkar di permukaan tubuh Qiuchu. Dari leher ke bawah sudah sepenuhnya dicat hitam. Bai Qiuchu mengeluarkan suara mendesah. Mengeluarkan suara yang sangat menggoda. Menghadapi pemandangan yang sangat indah ini, orang-orang berpakaian hitam ini hanya merasakan hawa dingin dan aneh. Melihat situasi ini, Bai Qiuchu seharusnya tidak akan selamat. Orang berpakaian hitam sangat rasional. Ia langsung mengeluarkan perintah untuk mundur. Tubuh asliku merangkak di atas Bai Qiuchu. Tentakel di seluruh tubuh menjadi setengah cair. Perlahan-lahan melekat di seluruh tubuhnya. Tidak ada satu sudut pun yang terlewat. Dan tepat pada saat itu, Bai Qiuchu terbangun. Pupilnya yang dulunya hitam kini berubah menjadi merah darah. Warnanya sama dengan pupilku. Rambut hitamnya juga berubah menjadi perak. Dia terkulai di tanah. Melihat bayangan kabur yang muncul di jendela. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh rambutnya. Ini adalah diriku. Sekarang saatnya mengejar dan membunuh orang-orang itu. Atau membiarkan mereka hidup seperti anjing. Agar mudah untuk penyelidikan di kemudian hari. Mendengar kata-kataku, wajah Bai Qiuchu berubah merah. Dia segera berdiri dan merapikan bajunya. Namun pada saat itu, dia terkejut menemukan luka di kakinya. Ternyata benar-benar sembuh total. Regenerasi super cepat. Salah satu kemampuanku. Karena alasan kontrak, maka kemampuanku dibagikan padamu. Tapi aku tidak menduganya. Setelah kamu berkontrak denganku, tingkat kontrak ternyata mencapai level SSS. Aku berkata dengan bangga. Lalu kembali ke bentuk kucing hitam. Namun, tentakel hitam yang tertinggal di tubuh Bai Qiuchu. Tidak sepenuhnya dia ambil kembali. Bai Qiuchu juga merasakannya. Ketidakbiasaannya tentakel hitam ini. Dia menutup kedua matanya. Mulai merasakan koneksi mental dengan saya. Ketika dia kembali sadar, dia sudah melihat semua tentakel hitam. Semua berkumpul di dadanya. Membentuk dua gunung besar. Tidak disangka. Ternyata kamu punya hobi seperti ini.
melihat gunungnya yang jauh melebihi normal. Bahkan aku yang aneh ini juga merasa sangat aneh. Namun Bai Qiucheng tidak menghiraukannya, melainkan hanya menyentuh rambut perak dengan santai. Dia memandang keluar jendela, melihat pria berpakaian hitam itu bergegas pergi. Ekspresi wajahku tiba-tiba menjadi dingin. Mari kita beri mereka kesempatan hidup. Sekelompok orang ini adalah titik masuk. Sebelum aku mendapatkan hasil investigasi, mereka masih memiliki nilai untuk digunakan. Mendengar Bai Qiuchu berkata demikian, aku pun mengangguk, lalu melompat ke bahunya, menguap dengan malas. Bagus sekali. Tampaknya kamu cepat menerima keadaan ini. Jika demikian, bagaimana aku harus memanggilmu? Haruskah aku memanggilmu Tuan? Atau memanggil namamu? Aku dengan manja menyentuh pipinya. Lalu aku berkata dengan bermain-main. Begitu dua adegan ini, seketika membuat wajah Bai Qiuchu memerah. Terlihat dia menangkapku di tangannya, mencium paku dengan kuat beberapa kali. Saat ini, aku tiba-tiba memiliki firasat buruk. Memikirkan satu hal, itu adalah menandatangani kontrak yang aneh. Akan memicu kegelapan terdalam dalam jiwa manusia. Beberapa orang akan terjatuh karenanya. Tapi ada juga orang yang mengubah kegelapan menjadi kekuatan. Sejak saat itu, terbang tinggi. Namun, keadaan Bai Qiuchu justru membuatku merasa merinding. Hehe, kejutan yang tiba-tiba, seperti rasa sakit yang melukai, membuat orang bernostalgia tak terbatas. Namun, masalah panggilan memang harus dipikirkan dengan baik. Sementara Qiuchu menggesekkan rambutku, memikirkan hubungan antara kami berdua. Juga pada saat ini, garis-garis merah gelap merayap di leher Bai Qiuchu dan sedang berkumpul menuju otak. Lebih baik begini, kita di depan orang luar, panggil dengan nama. Di belakang layar, bagaimana jika aku memanggilmu Tuan? Melihat wajah Bai Qiuchu yang penuh harapan, seluruh diriku sebagai kucing menjadi tidak tenang. Aku sangat ingin menolak, tapi Bai Qiuchu tiba-tiba melompat ke arahku, menangkapku di tangannya. Ini membuatku ketakutan, langsung berubah menjadi sekelompok tentakel. Kabur dari tangannya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum kontrak, kamu sangat menahan diri. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah seperti ini? Dua kata itu, saya tidak bisa mengucapkannya. Dan Bai Qiuchu melihat saya seperti ini. Senyumnya di mata semakin kuat. Garis-garis merah gelap, bahkan merayap di pipi sebelahnya. Karena inilah diri saya yang sebenarnya. Tuan, saya menahan diri selama 3 tahun. Sudah 6 tahun berpura-pura menjadi siswa unggul. Seandainya orang tua saya tidak menghilang tanpa sebab, saya juga tidak sampai sebegitu rendah hati. Karena saya sangat ingin membuat seluruh dunia tahu. Saya adalah juara dalam pelajaran budaya. Bahkan merupakan kontraktor tingkat S. Tidak benar. Sekarang harus diubah. Saya seharusnya adalah kontraktor tingkat SSS. Ekspresi Bai Qiuchu tiba-tiba tampak agak sakit. Saya tidak pernah membayangkan. Saya bisa melihat gadis yang terlihat sangat dingin ini. Melihat ekspresi sakit yang manja. Saya menganggap diri saya seorang penyimpang. Tapi dibandingkan dengan Bai Qiuchu, saya sepertinya masih cukup normal. Dalam hati, saya berkomentar dengan liar. Lalu melompat ke kepala Bai Qiuchu, sambil melepaskan banyak tentakel. Mengikat Bai Qiuchu sekali lagi, sehingga dia tidak bisa bergerak. Apa kamu suka nada seperti ini? Bai Qiuchu wajahnya memerah. Mengucapkan kalimat yang membuatku merasa sangat malu. Tapi saya tidak menghiraukan kata-katanya, melainkan mengalihkan pandangan ke pipi Bai Qiuchu. Garis merah tua ini. Tadi saya sudah merasa ada yang tidak beres. Sekarang benda ini ternyata masih merayap menuju otaknya. Ini membuat saya mengerti. Bai Qiuchu tanpa sadar terkena polusi makhluk aneh yang disegel di zona larangan A. Ternyata benar-benar terkontaminasi. Saya bilang itu hanya sebuah kontrak. Tidak mungkin membuatnya bahkan mengubah kepribadiannya. Setelah semua, siapa orang normal yang rela menjadi budak? Ini bukan novel romansa. Saya mulai menggerutu. Tapi sepenuhnya lupa. Saya sendiri yang secara aktif menandatangani kontrak itu. Kemudian bertanya kepada saya yang duduk di depan Bai Qiuchu. Mengeluarkan bisikan dewa kuno. Langkah ini tidak akan mempengaruhi dia. Namun, itu efektif untuk mengusir pencemaran lainnya. Masih sangat efektif. Lagi pula itu adalah kemampuan tingkat SSS. Tingkat pencemaran yang ditimbulkannya cukup untuk menelan pencemaran lainnya. Namun saya karena telah menandatangani kontrak, jadi tidak bisa menyebabkan pencemaran kepada Bai Qiuchu. Perjalanan ini sama seperti melakukan terapi jiwa gratis. Beberapa saat kemudian, Bai Qiuchu perlahan terbangun. Ekspresinya tidak lagi sakit. Namun, warna merah di matanya tidak memudar. Pada saat yang sama, dia juga teringat kata-kata yang baru saja dia katakan. Seketika dia mulai berputar di tempat. Sangat memalukan. Bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Bahkan mengakui kamu sebagai tuan yang aneh. Dan rasa sakit karena menghancurkan benda itu. Padahal saya bahkan belum pernah pacaran. Sebaiknya saya mati saja. Bai Qiuchu menundukkan kepalanya di dadanya. Seluruh tubuhnya melipat. Sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun sikap anggun.
Setelah melihatnya kembali normal, barulah aku membuka ikatannya. Kamar mandi tidak. Jangan panggil aku seperti itu. Nanti akan rusak. Melihat Bai Qiuche yang begitu pemalu, aku langsung merasa lega. Jika dia masih memiliki sifat yang sakit, aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Sebaliknya, Bai Qiuche sekarang baru terlihat imut. Meskipun tampak menyenangkan saat dilihat, sebenarnya itu sangat menakutkan. Sudah cukup. Jangan manja lagi. Aku akan membawamu ke tempat yang baik. Alasan mengapa kamu malu barusan adalah karena ada sesuatu yang ingin menguasai tubuhmu. Sebenarnya aku tidak berniat mengganggu itu. Tapi jika dia berani menyerang kontraktorku, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak adil. Aku tertawa sinis, lalu melangkah seperti kucing menuju tangga kembali. Meskipun Bai Qiuche agak bingung, dia tetap mengikuti. Kamu mau membawaku kemana? Ikuti saja, dan kamu akan tahu. Aku sudah lama menginginkan tubuh orang itu. Setelah menandatangani kontrak denganmu, tidak ada lagi yang bisa membatasiku. Aku berkata dengan percaya diri. Tetapi saat aku bersiap melangkah untuk naik tangga, aku dipeluk oleh sepasang lengan yang putih seperti giok. Gunung-gunung besar menutupi pandanganku. Meskipun aku tidak tahu kamu mau pergi kemana, tetapi naluri kontrakku memberitahuku. Selama kamu menelan inti di sini, kamu bisa menjadi lebih kuat. Karena kita sudah menandatangani kontrak, itu berarti kita memiliki tujuan yang sama. Jadi aku memiliki tanggung jawab untuk melayanimu. Dan kamu juga memiliki tanggung jawab untuk membuatku lebih kuat. Lalu membantu aku menyelidiki kebenaran hilangnya orang tuaku. Setelah aku mengucapkan ini, Bai Qiuche mulai berlari. Ini membuatku sama sekali tidak berani bergerak. Karena langkahnya semakin cepat, amplitudo getar akan semakin besar. Oh ya, universitas ini namanya apa? Tampaknya cukup bagus. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Qiuche sedikit menyusun kata-katanya. Baru kemudian dia mulai menjelaskan. Universitas Lingtai merupakan universitas terbaik di kota Lingtai. Peringkat ke-7 di seluruh negara. Kecuali tidak sebanding dengan beberapa universitas di ibu kota dan kota iblis. Pada dasarnya adalah institusi pendidikan terbaik. Dan mimpiku adalah masuk Universitas Lingtai. Mewarisi keinginan orang tua. Di atap, Zi Qiuchao menikmati sensasi malam bulan. Saya dipeluk olehnya. Tanpa sadar saya bergerak sedikit. Menggesekkan tubuh saya pada sesuatu yang lembut. Tapi kamu sudah memiliki saya. Kenapa tidak mencoba sedikit lebih? Sekolah yang lebih baik. Meskipun tidak tahu harapan orang tuamu itu apa. Tapi platform yang lebih tinggi itu. Bukankah lebih cocok untuk berkembang? Karena saya masih perlu menyelidiki orang tua saya. Kenapa mereka bisa hilang? Jadi saya tidak akan meninggalkan kota Lingtai. Dan menurut penyelidikan saya, sudah ada objek yang dicurigai. Jadi saya sama sekali tidak bisa pergi. Jika saya pergi, mereka dapat dengan jelas menghapus bukti-bukti. Saya harus tetap di sini, agar mereka merasa khawatir. Hanya dengan cara ini, saya bisa memaksa mereka untuk memperlihatkan celah, sehingga dapat menangkap dalang sebenarnya. Di dalam mata merah menyala Bai Qiuche, memancarkan niat membunuh yang dingin. Saya hanya mengeluarkan suara malas seperti kucing. Lalu saya datang ke bahunya, mengusap pipinya dengan lembut menggunakan cakar. Jika begitu, maka biarkan saya menemanimu untuk menyelidiki kebenaran. Namun sebelum itu, saya harus mengingatkanmu. Jangan bertindak sembarangan. Jika bukan karena keberuntunganmu malam ini bertemu saya, meskipun kamu tidak dibunuh oleh mereka, kamu tetap akan terkontaminasi oleh keanehan di sini. Pada saat itu, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Mendengar saya berkata seperti itu, Bai Qiuche tertawa cekikikan. Kamu masih berani mengatakan itu? Sekarang aku ini sudah terkontaminasi olehmu, kan? Sudah lebih dari 10 menit yang lalu. Aku sudah tidak bersih lagi. Namun, aneh juga. Kamu ini makhluk tentakel kecil. Justru sangat berbeda dengan yang lainnya. Tampaknya, lebih mirip manusia. HMPH. Aku sebenarnya adalah manusia, bukan? Meskipun aku telah kehilangan ingatan kehidupan sebelumnya. Tapi setidaknya aku masih menyimpan kenangan dan nama bahwa aku pernah menjadi manusia. Aku penuh omong kosong. Kata-kata ini setengah benar setengah bohong. Namun untuk menjelaskan identitasku, sangat cocok. Karena yang aneh secara normal, tidak mungkin memiliki pemikiran yang mendekati manusia. Namun setelah aku mengatakan hal ini, cukup untuk menghilangkan keraguan Bai Qiuche. Ternyata begitu. Tidak heran kamu sangat aneh. Bai Qiuche mengangguk, lalu melihat ke arah pegunungan belakang. Di sana sudah hancur dan tidak terawat. Di mana-mana ada gulma dan kayu kering. Namun meskipun di sini, Bai Qiuche masih bisa melihat sebuah nisan besar berdiri di sini. Saya punya sebuah pertanyaan, yaitu, saya melihat sekolah tinggi Lingtai sudah lama terbengkalai. Bahkan saya masih bisa menemukan banyak buku baru yang terjatuh. Jadi mengapa tempat ini bisa menjadi zona terlarang tingkat A? Saya kembali bertanya tentang pembentukan zona terlarang yang aneh. Bai Qiuche mengernyitkan dahinya, mulai memikirkan informasi di dalam kepalanya. Saya mendengar tentang kampus lama. Mengapa itu bisa menjadi zona terlarang tingkat A?
Itu karena makam di belakang gunung ini. Kabar burung 6 tahun yang lalu. Ada seorang siswa yang malang dibuli dan dinodai. Akhirnya mati sebagai bentuk protes. Orang-orang itu untuk meredakan situasi. Sembarangan mencari tempat untuk menguburnya. Namun, tidak ada yang menyangka. Akan ada hal-hal aneh yang memanfaatkan celah. Menggabungkan kemarahan gadis itu menjadikan tempat ini zona terlarang tingkat A. Hantu mengapung dan zombie tanpa kepala itu. Sebagian besar adalah siswa yang pernah ada di sini. Saya masih ingat berita yang menggemparkan ini beberapa tahun yang lalu. Langsung menyebabkan beberapa keluarga konglomerat terlibat. Akhirnya, untuk mencegah hal aneh ini menyebar, sang direktur pun turun tangan sendiri. Membangun sebuah kuburan. Inilah yang menahan hal aneh tersebut di dalamnya. Mengingat direktur ini memiliki kemampuan seperti itu. Mengapa tidak langsung menghancurkan hal aneh itu? Bukankah ini lebih mudah? Saya sedikit bingung. Qiu Chu menghela napas. Kemudian memelukku. Sambil mengelus dengan lembut. Ternyata, kamu memang kehilangan semua ingatan tentang manusia. Meskipun tingkah laku dan pola pikirnya sama dengan manusia. Tapi bagaimanapun, kamu adalah sebuah hal aneh. Mari saya katakan seperti ini. Saat ini, di negara kita yang mampu menghancurkan hal aneh, tidak lebih dari 10 orang. Dan sebagian besar berada di ibu kota. Tentunya mereka tidak mungkin turun tangan untuk hal sepele seperti ini. Jadi direktur pun hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyegel kawasan sekolah tua ini. Karena hal aneh ini tidak bisa mati. Meskipun sudah dihancurkan. Dalam beberapa waktu, ia juga akan terlahir kembali di tempat lain. Kecuali jika bisa membuat beberapa orang di ibu kota bertindak. Jika tidak, menghapus yang aneh malah tidak seefektif mengurungnya. Karena waktu kelahiran kembali yang aneh bersifat acak. Lokasinya juga acak. Kerusakan yang ditimbulkan saat terlahir kembali sekali. Jauh lebih besar dibandingkan mengurungnya. Namun, justru karena sifat aneh ini, ada senior yang berbakat, yang menemukan cara untuk membuat kontrak dengan yang aneh. Dia membantu umat manusia untuk mendapatkan cara terbaik melawan yang aneh. Sehingga sangat sedikit orang yang mendapat kemampuan untuk menghapus yang aneh. Hanya saja, metode kontrak ini memiliki keuntungan dan kerugian. Beberapa orang menjadi kuat karena ini. Tapi ada juga yang jatuh menjadi budak aneh. Setelah mendengar penjelasan, saya juga bisa mengerti keadaan dasar dunia ini. Bertanya setelahnya. Ternyata, seperti yang dikatakan dalam desas-desus, setiap tengah malam pada pukul 12, di belakang gunung kampus lama, akan muncul asap merah. Dan ini adalah saat wujud yang aneh muncul. Mengembara. Apakah sekarang kita bisa bertindak? Bai Qiu Cheng bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi anomali kelas A secara langsung. Tentu saja sangat bersemangat. Sementara itu, saya melihat asap merah itu. Merasa ada yang tidak beres. Tidak benar. Asap yang saya lihat sebelumnya jauh lebih tebal dari ini. Ini tidak baik. Mungkin pihak lawan sudah bertarung dengan orang-orang sebelumnya. Ekspresi Bai Qiu Cheng semakin bersemangat. Tampak dia mengumpulkan tentakel hitam, membentuk sebuah pedang panjang yang tajam. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Saya berpikir sejenak. Lalu saya mengangguk. Mari kita pergi. Biarkan saya lihat seberapa besar kekuatan yang bisa kamu tunjukkan. Bai Qiu Cheng segera melompat tinggi. Banyak tentakel. Pada saat dia melompat, langsung membentuk sayap hitam. Merupakan lompatan yang tinggi. Mengendarai Bai Qiu Cheng menuju kuburan. Pada saat itu, asap merah mulai membesar. Sekeliling banyak zombie. Satu persatu muncul dari tanah. Zombie-zombie ini memiliki kulit berwarna kuningan. Dan masing-masing memiliki kepala sendiri. Mereka menggerakkan tangan dan kaki mereka. Semua bergegas menuju Bai Qiu Chu. Namun tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan terjun darinya. Pedang panjang yang terbuat dari tentakel sangat tajam. Pedang itu dapat memotong kepala lawan. Bai Qiu Chu saat ini bahkan menunjukkan ekspresi sakit yang lebih parah. Keadaannya menjadi sedikit gila. Dia mulai melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Warna darah di kedua matanya bahkan mendominasi seluruh pupilnya. Saat itu juga, saya langsung menyadari. Sebelumnya, Bai Qiu Chu terkontaminasi. Yang kemudian menunjukkan sosok sakit yang manja. Nyatanya itu adalah sisi terdalam dari kesadarannya. Meskipun dia sendiri tidak menyadarinya. Namun ini benar-benar merupakan sifat aslinya. Setelah semua, hanya orang yang seperti orang gila. Yang berani mengambil risiko nyawa. Pergi menyelidiki keluarga besar yang menguasai segalanya. Asalkan tidak terkontaminasi sepenuhnya. Sifat gila seperti ini. Sebenarnya saya cukup menyukainya. Saya memberikan penilaian. Kemudian saat dia membunuh zombie, saya tiba di depan kubur. Kubur ini hanyalah tumpukan tanah yang besar. Tidak ada dua batu nisan di atas. Asap merah yang pekat. Bahkan pada saat saya muncul, langsung menerjang ke arahnya. Tetapi pada detik berikutnya, saya membuka mulut cukup lebar untuk menelan. Mulut besar yang bisa menelan seorang pria dewasa. Dalam sekejap, saya menelan semua asap merah tersebut. Kemajuan pertumbuhan bertambah 0,1%. Kemajuan perolehan bakat bertambah 0,3%. Melihat dua petunjuk yang tiba-tiba muncul,
Mata saya langsung bersinar. Hanya dengan menyerap sedikit asap merah ini, sudah meningkatkan begitu banyak bar kemajuan. Jika bisa menelannya sepenuhnya, takutnya bisa meningkatkan pengalaman dengan signifikan. Memikirkan ini, saya bilang lakukan saja, langsung lakukan. Banyak tentakel melambai-lambai, ingin menelan segalanya yang ada di depan mata. Pada saat inilah, saya merasakan bahwa pihak lawan ingin melarikan diri, menyeramkan dan bergetar. Akhirnya menyadari bahwa ini adalah keberadaan yang tidak bisa saya hadapi. Sebelumnya terikat oleh kekuatan segel. Jadi saya dibatasi untuk tinggal di halaman depan. Tapi sekarang setelah menandatangani kontrak dengan Bai Qiuchu, saya setara dengan peliharaannya. Tentu saja bisa masuk dan keluar dari tempat terlarang bersamanya dengan bebas. Saya sudah lama menginginkan paket pengalaman ini. Sekarang ada kesempatan untuk menelan pihak lawan. Tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Ingin melarikan diri. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Hahaha. Lebih banyak lagi. Hanya monster ini. Sangat tidak cukup untuk saya bunuh. Bai Qiuchu dipenuhi oleh kotoran. Ini adalah noda darah dari zombie-zombie itu. Mengotori tubuhnya. Pada saat ini, Bai Qiuchu memegang pedang tentakel. Seolah-olah memotong timun dan kubis. Membunuh setiap zombie yang muncul dari tanah. Bahkan setelah mengetahui bahwa zombie ini, semuanya adalah makhluk abadi. Dia menjadi semakin ekstrim. Menghancurkan setiap bagian mereka menjadi 8. Melihat belahan tubuh yang berserakan di tanah, Bai Qiuchu tidak hanya tidak ketakutan. Sebaliknya, dia bergetar dengan kegembiraan. Ingin lari. Melihat satu zombie yang masih memiliki setengah tubuh, ternyata berusaha keras merangkak ke arah gunung belakang. Ini membuat Bai Qiuchu tidak bisa menahan diri. Dia langsung menusukkan pedangnya menembus tengkorak lawan. Lalu dengan cepat memutar. Dia membelah tengkorak lawan. Segera setelah itu, tangannya bergetar lagi. Lalu yang terlihat di depannya adalah setumpuk daging yang hancur. Sungguh menjijikan. Setelah melakukan semua ini, Bai Qiuchu melangkah maju dengan ekspresi jijik. Sampai di sini, di dekat makam. Berkeliaran. Bagaimana keadaan di sini? Apakah kamu butuh bantuan? Dia mulai bertanya. Saya tidak berbicara. Hanya mengibaskan ekor sebagai isyarat agar dia tidak mendekat. Saya masih membentangkan mulut lebar-lebar. Menelan semua asap merah ke dalam perut saya. Melihat bila kemajuan terus meningkat, saya juga mempercepat kecepatan penelanan. Namun, saat itu juga, sebuah bayangan merah perlahan muncul dari asap merah. Rambutnya terurai. Dalam penampilan yang mencengkeram dan bernafsu. Mirip sekali dengan hantu pendendam. Lawan tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Jadi, segera melakukan serangan balik terhadap Yuming. Bai Qiuchu segera terbang ke depan. Ingin menghalangi serangannya. Namun, kekuatan hantu berpakaian merah sangat kuat. Meskipun dia adalah entitas jiwa. Tapi jenis hantu ini sangat menyusahkan. Hantu yang memiliki bentuk fisik memiliki daya rusak besar. Namun, mereka memiliki satu kelemahan mematikan. Yaitu, mereka dapat dibunuh secara fisik. Zombie-zombie yang dibunuh oleh Bai Qiuchu adalah contohnya. Namun, bentuk roh yang aneh. Sebagian besar dapat kebal terhadap serangan fisik. Sementara itu, mereka juga memiliki kekuatan mental yang besar. Hantu berpakaian merah ini adalah berkat kekuatan mental yang besar. Memaksa Bai Qiuchu terjatuh dan tidak bisa bergerak. Sementara itu, dia juga ingin menggunakan kekuatan ini untuk menggilasku sampai mati. Namun, aku tidak tergoyahkan. Bahkan, aku dengan bosan mengibas-ngibaskan ekorku. Apakah ada trik lain? Mendengar kata-kataku, hantu berpakaian merah tertegun sejenak, lalu mengeluarkan jeritan hantu yang tajam. Pada saat itu, tanah bergetar. Pohon-pohon di sekitarnya pun pecah-pecah. Bahkan mulut dan hidung Bai Qiuchu mengalami beberapa cedera, sehingga mengeluarkan darah. Sialan yang aneh. Tunggu aku bangkit. Pasti akan memotongmu menjadi 8 bagian. Bai Qiuchu berjuang keras untuk bangkit. Tetapi dia yang ditekan oleh kekuatan mental. Hanya bisa tergeletak dengan stabil di tanah. Saya melihat adegan ini. Seketika menggaruk telinganya sendiri. Ekspresi saya menjadi agak tidak sabar. Sungguh mengganggu. Ya, saya merasa sangat bising. Lalu saya melepaskan kekuatan mental yang lebih kuat. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana menggunakannya. Kekuatan mentalnya yang seperti lautan luas. Tapi melepaskannya secara sederhana. Masih bisa dilakukan. Dengan melepaskan kekuatan mental yang kuat sekaligus. Hantu berbaju merah itu segera berteriak. Lalu menghilang seperti asap. Tanpa ragu, saya langsung membunuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, saya pun membuka mulut lebar-lebar. Menelan esensinya ke dalam perut. Progres pertumbuhan, 27. 11%. Progres perolehan bakat, 70,63%. Melihat dua bilah progres saya, telah mengalami perubahan yang sangat besar. Saya mengeluarkan suara puas. Ternyata ini adalah zona larangan kelas A. Inti dari pengalaman ini adalah banyak. Dengan kecepatan ini, saya akan makan 3-4 level A anomali. Hampir bisa berevolusi menjadi fase pertumbuhan. Dan pada saat itu,
Saya melihat zombie-zombie yang berkeliaran di sekitar jatuh serentak. Akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih. Bahkan penghalang yang meliputi seluruh kampus tua juga mulai memudar. Ini berarti keanehan di tempat ini sudah menghilang. Dan wilayah terlarang juga tidak ada lagi. Bai Qiuche, segera bangkit dan meninggalkan tempat ini. Suara sebesar ini. Saya kira seseorang akan segera mengetahuinya. Jika orang tahu bahwa ini adalah perbuatan kita, itu akan terlalu mencolok. Kau juga tidak ingin terlihat mencolok. Lalu diincar oleh musuh, kan? Mendengar kata-kataku, Bai Qiuche yang baru saja merasa lega, langsung merasa tegang. Dia segera bangkit, mengangkatku dan berlari keluar. Setengah jam kemudian, kami kembali ke tempat tinggalnya. Ini adalah sebuah apartemen mahasiswa yang sangat mewah. Dan itu adalah kamar pribadi. Zi Qiuchu menghindari semua kamera. Masuk ke kamarnya melalui jendela. Tidak menarik perhatian siapapun. Melihat ekspresinya yang terampil. Jelas ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Ini adalah rumahmu sendiri. Kenapa masih harus lewat jendela? Tidak bisa lewat pintu utama? Aku melompat ke tempat tidur. Bahkan lebih nyaman untuk meregangkan badan. Di lorong ada terlalu banyak kamera. Namun di dinding belakang hanya ada satu. Dan itu sudah aku rusak. Untuk menghindari perhatian, aku hanya bisa melakukan ini. Terlebih lagi jika sekolah mengetahuinya. Aku masih menyelidiki kasus hilangnya orang tuaku. Aku akan dikeluarkan. Suara Bai Qiuchu sangat putus asa. Aku ingin mengatakan sesuatu yang menghibur. Tapi ketika dia mendongak, dia menemukan Bai Qiuche. Ternyata muncul di depanku mengenakan jubah tidur. Aku tiba-tiba merasa terkejut. Lalu wajahku memerah dan aku berpaling. Kamu malu. Zi Qiuchen tiba-tiba mulai berbicara. Aku terkejut lagi. Mengibaskan ekor dan kepala dengan gila-gila. Aku tidak merasa malu sama sekali. Aku memang aneh. Yang tidak tertarik pada manusia. Benarkah? Bai Qiuchen tiba-tiba mengangkatku. Mengakibatkan tentakelku secara naluri bergerak sembarangan. Hehe, begini baru seperti monster tentakel. Sungguh, aku semakin menyukaimu. Hancur, ternyata badut itu adalah aku sendiri. Sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo kita mandi, tubuhku lengket. Memang perlu dibersihkan dengan baik. Sambil berkata, Bai Qiuchen membawaku ke kamar mandi. Saya tertegun dalam pelukan. Setelah sesaat baru teringat untuk melawan. Namun, aku ditarik kembali oleh Zi Qiuchen. Baiklah, jangan melawan. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan rahasia kita kepada publik ya. Kau juga tidak ingin diketahui orang bahwa dirimu adalah sesuatu yang aneh tingkat SSS, kan? Dan memiliki kemampuan untuk menelan makhluk aneh lainnya. Saya belum pernah mendengarnya. Jika kelompok ilmuwan itu tahu, kita bisa jadi sangat sibuk. Kamu juga mungkin akan dibawa untuk penelitian, ya. Bai Qiuchu tersenyum misterius. Saya langsung berhenti melawan. Seperti kucing mati yang dibiarkan begitu saja. Hehehe. Sungguh semakin dilihat semakin lucu. Keesokan paginya, saya bangkit dari tubuh Bai Qiuchu. Menguap, meregangkan tubuh. Baru kemudian lompat dari tempat tidur dan mulai mencari makanan. Meskipun saya tidak perlu makan. Tapi sebagai mantan manusia, saya tidak dapat menolak godaan makanan. Apalagi sebelum melintasi. Sudah mampu memasak dengan baik. Jadi saya berniat untuk tampil baik. Bisa dibilang sebagai balasan untuk hadiah yang diberikan Bai Qiuchu kemarin. Malam itu penuh keindahan. Bahkan jika sekarang saya memikirkannya kembali, saya merasa itu agak tidak bisa dipercaya. Sungguh, ternyata ada gadis yang suka monster tentakel. Dunia ini benar-benar aneh. Apakah sudah sebanyak ini? Bentuk kucing hitamku sangat imut. Dia justru menyukai penampilanku yang bertentakel. Bahkan dia mengancamku dengan hal semacam itu. Benar-benar orang aneh yang licik. Dan orang-orang di sekolah mereka menyebut hal seperti ini sebagai bunga sekolah. Menurutku ini hanyalah lelucon. Sambil menggerutu, sambil menyiapkan sarapan, diiringi dengan suara kecil, Bai Qiuche menguap dengan bingung. Lalu baru membuka matanya. Setelah dia sadar, saya terkejut menemukan seseorang di dapur. Bai Qiuche secara naluri membungkus tubuhnya dengan spray, lalu menciptakan pedang dari tangannya. Siapa yang ada di dapur? Keluar sekarang juga. Bai Qiuche sangat waspada. Tapi bersama munculnya sebuah tentakel. Sarafnya yang tegang. Seketika langsung menjadi rileks. Ternyata itu kamu. Benar-benar membuatku terkejut. Aku bahkan mengira itu sekelompok orang yang merayap masuk melalui jendela. Bai Qiuche membungkus dirinya dengan selimut, menutupi bagian penting, memberikan daya tarik yang samar-samar. Wajahku memerah. Lalu aku menaruh sarapan yang sudah siap di atas meja. Puluhan tentakel bergerak dengan lincah, tanpa risiko mengikat sama sekali. Ayo makan. Bukankah kamu bilang tadi malam, hari ini adalah ujian kelulusan? Setelah makan cepat-cepat pergi ke sekolah. Kebetulan aku juga ingin melihat sekolah pada era ini. Seperti apa sebenarnya? Aku juga menyiapkan sedikit makanan untuk diriku. Lalu mulai makan dengan lahap. Melihat penampilanku yang seperti ini, Bai Qiuche melirik dengan manja.
Menjawab dengan nada lembut seperti anggrek. Kamu semakin terlihat imut. Mendengar kalimat itu setengah telur dadar hampir jatuh ke tanah. Untungnya, saya cukup cepat tanggap. Menggunakan tentakel untuk menangkapnya. Jika tidak, itu akan membuang-buang makanan. Sudah, tidak bercanda lagi. Saya juga harus segera makan. Hari ini adalah hari yang besar. Tidak boleh terlambat sama sekali. Sambil berbicara, Bai Qiuchu membuka segel spray. Mulai menyelesaikan sarapan ini. Penampilan liar dan menawan. Membuat saya tertegun. Bai Qiuchu memeluk saya. Tiba di dalam kampus. Dia tidak memakai makeup. Dengan penampilan seragam sekolah. Menggambarkan apa itu masa muda. 18 tahun adalah masa yang indah. Ini adalah usia terbaik bagi seorang gadis. Apakah ini si bunga kampus Bai? Apa yang sedang terjadi? Kenapa rambutnya menjadi putih? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apa masalah yang bisa dihadapi bunga kampus? Jelas dia melakukannya untuk mengikuti tren. Siswa-siswa di sekitar sedang membicarakannya. Mereka mulai dengan membahas penampilan. Kemudian membicarakan bakat Bai Qiuchu. Dia sebagai kontraktor tingkat S. Dapat dikatakan sudah diketahui oleh banyak orang. Lagi pula, hal-hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Pada hari hasil tes keluar, akan diberitahukan ke seluruh negeri. Namun setelah mendengar pembicaraan ini, sudut bibir Bai Qiuchu sedikit terangkat. Di wajah yang dingin, malah menambah sedikit rasa bangga. HMPH. Orang-orang ini masih membicarakan sejarah lama saya. Sekarang saya adalah kontraktor tingkat SSS. Bakat yang unik di seluruh Cina dan bahkan di dunia. Jika bakat ini terungkap, takutnya seluruh dunia akan terguncang karena saya. Bai Qiuchu berpikir demikian. Namun saya tidak memberi tanggapan. Diam-diam saya bersin. Lalu saya merangkak ke dalam pelukan Bai Qiuchu. Bai Qiuchu. Tiba-tiba, seseorang memanggil Bai Qiuchu. Dia secara naluri menoleh untuk melihat. Terlihat beberapa suara wanita yang menakutkan. Membawa tas dan berjalan mendekat. Kau bajingan. Beberapa waktu yang lalu di perguruan bela diri. Membuatku malu sekali. Ujian kelulusan hari ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu merayu minta ampun. Wanita itu mendengus dingin. Menabrak Bai Qiuchu dan masuk ke gedung pengajaran. Dua gadis pengikut. Juga menunjukkan ekspresi bangga dan cemburu. Selain wajahnya yang cantik, tidak ada gunanya. Hehe. Sampai sekarang belum menandatangani kontrak dengan yang aneh. Benar-benar sampah. Yes, right? Dia bahkan seorang kontraktor tingkat S. Aku pikir kamu bahkan tidak lebih baik dari tingkat F. Hahaha. Ini benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Dua pengikut tertawa dan meninggalkan tempat ini. Menghadapi ejekan, Bai Qiuchu tampak dingin. Tentakel hitam bahkan bergerak perlahan di dalam pakaiannya. Tapi saat dia ragu, apakah harus bertindak? Diiringi dengan suara kucing. Aku langsung melompat ke atas. Langsung beri kedua orang brengsek ini. Satu orang satu goresan besar. Cakar kucing yang tajam. Seketika meninggalkan bekas di wajah mereka. Tidak terlalu dalam. Sama sekali tidak meninggalkan bekas luka. Namun akan memberikan mereka hukuman yang pantas. Aku menggeram dengan marah. Tidak boleh mengungkapkan bahwa aku bisa berbicara. Karena menurut apa yang dikatakan Bai Qiuchu, pada waktu sekarang, yang bisa berbicara itu adalah aneh. Tanpa pengecualian. Semuanya adalah keberadaan tingkat S. Ini juga menjelaskan, ketika Bai Qiuchu melihatku berbicara semalam, mengapa dia sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, siapapun yang melihat, aneh S yang hidup muncul di depan mereka, pasti akan merasa takut dan tidak realistis. Terlebih lagi, aku adalah tipe SSS. Keberadaan legendaris. Lebih unggul dibandingkan aneh S. Lebih baik. Jadi, aku hanya bisa berpura-pura menjadi aneh tingkat A untuk sementara. Untuk mendukung tindakan Bai Qiuchu. Dari mana datangnya kucing hitam ini? Mati saja kau. Gadis pengikut itu sangat marah dan menendang dengan kuat. Tendangan ini, jika benar-benar mengenai sasaran, kucing biasa mungkin akan mati seketika. Tapi saya bukan kucing biasa, melainkan kucing yang benar-benar aneh. Saya berputar dengan anggun. Lalu saya melompat ke lengan lawan. Langsung menggigit, diiringi dengan teriakan. Darah merah segar mengalir deras. Seketika, terlihat oleh semua orang. Dalam sekejap, semua siswa yang lewat, dan beberapa gadis yang suka mencari masalah. Semua terkejut, berkeliaran, kembali. Tidak perlu terlibat dengan mereka. Bai Qiuchu mulai berbicara. Saya pergi dari pihak lawan. Lalu saya berjalan anggun dengan langkah kucing kembali ke pelukan Bai Qiuchu. Lain kali, perhatikan cara bicaramu. Jika tidak, bukan hanya akan dicakar. Digigit juga tidak semudah itu. Suara Bai Qiuchu terdengar dingin. Tatapannya tajam. Orang yang terjatuh ke tanah ini merasakan kehangatan di antara kakinya. Dia basah. Siswa-siswa di sekitar meninggalkan dengan wajah jijik. Bai Qiuchu meninggalkan tempat ini dengan langkah besar. Sama sekali tidak peduli betapa ganasnya tatapan lawan ke arahnya. Kakak kepala. Saya. Gadis itu ingin mengatakan sesuatu.
Tapi orang yang disebut kakak kepala justru menendang perutnya. Benar-benar sia-sia. Jangan bilang kamu mengikuti saya di kemudian hari. Kembali ke dalam kelas. Akhirnya saya tidak bisa menahan untuk bertanya. Hubungannya dengan orang-orang itu. Dari QC. Kamu dan 3 gadis itu. Apakah ada masalah? Kenapa mereka begitu menargetkanmu? Saya merasa nyaman dipeluk. Namun pertanyaan saya justru membuat Bai QC sedikit terdiam. Setelah sampai di dalam kelas, dia baru berbicara. Karena waktu itu saya mengalahkannya di klub kendo. Memukulnya. Begitulah. Begitu saja. Tapi dia adalah ketua klub kendo. Tidak heran orang membencimu. Tapi lihatlah penampilannya ini. Dia juga sudah terbiasa bersikap sewenang-wenang, kan? Kalau tidak, dia tidak akan berani di depanmu. Begitu memanjakan bawahannya untuk berbicara kasar padamu. Dia memang anak keluarga yang terhormat. Tentu saja dia lebih dimanjakan daripada yang lain. Ditambah lagi, dia adalah ketua klub seni bela diri. Lalu merasa dirinya lebih unggul. Sebenarnya aku dan dia tidak ada hubungan sama sekali. Hanya karena beberapa waktu lalu, ada guru yang memintaku untuk membantu mengambil sesuatu. Dan tiba-tiba aku jadi sasaran tanpa alasan. Ini benar-benar aneh. Seseorang yang tidak ada hubungan selama 3 tahun, tiba-tiba datang untuk mencariku. Ini membuatku secara naluriah merasa, dia ada sedikit kaitan dengan apa yang aku selidiki. Semoga ini hanya ilusiku. Bai QC menghela napas. Lalu dia mengucapkan terima kasih padaku. Terima kasih untuk tadi. Tidak, aku juga tidak tahu harus bagaimana menangani masalah ini. Karena aku benar-benar takut. Takutnya aku akan secara tidak sengaja melukainya. Entahlah kenapa. Setelah menandatangani kontrak denganmu, saya agak menyukainya. Merasakan sensasi yang terwarnai darah. Bai QC menunjukkan senyuman lembut. Sambil lembut mengelus kepalaku. Itu membuatku merasa sangat nyaman. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tadi aku sudah merasakan niat membunuhmu. Aku sarankan kamu sebaiknya menahan diri sedikit. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah. Orang seperti ini meskipun bukan orang baik, namun tidak sampai pada hukuman mati. Jika kamu menjadi gila, aku benar-benar khawatir kamu membunuh mereka semua. Kita adalah pelajar. Tidak boleh melakukan hal seperti ini. Apalagi jika kita lebih rendah hati, agar bisa menyelidiki dengan lebih baik. Masalah orang tuamu. Bai QC melihat ke tangan sendiri. Matanya dipenuhi kebingungan. Iya, kapan aku menjadi begitu tidak sabaran? Bukan hanya tadi. Bahkan kemarin aku tidak bisa mengendalikan keinginanku. Itulah sebabnya aku berbicara seperti itu padamu. Begitu sampai di sini, Bai QC langsung wajahnya memerah. Kaki langsung dijepit erat. Seluruh tubuhku seolah berubah menjadi seorang ratu uap. Menandatangani kontrak dengan yang aneh akan membangkitkan sisi gelap manusia. Jadi, pahamilah kenyataan. Inilah hati sejati kamu. Tapi kamu hanya perlu lebih mengontrolnya. Jangan sekali-sekali biarkan dirimu terlarut. Jika tidak, aku akan sangat sedih mendengar aku berkata demikian. Bai QC segera memiliki tatapan yang cerah. Tapi aku mengalihkan pembicaraan. Karena kamu sudah mati. Aku harus mencari orang lain untuk membuat kontrak. Wanita secantik kamu sangat jarang. Aku benar-benar tidak bisa menemukan yang kedua. Jadi kamu harus bertahan. Jika tidak, aku bisa menjadi makhluk aneh yang terombang-ambing. HMPH. Itu bukan urusanmu. Bai QC mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba wajahnya mendung. Lalu dia memasukkan aku ke dalam tasnya. Aku tidak melawan, melainkan membiarkannya mengemas diriku. Juga pada saat ini, banyak siswa mulai masuk ke dalam kelas. Termasuk Bai QC. Ada 27 siswa. Ini adalah angka yang saya peroleh melalui kemampuan indera. Tidak lama kemudian, guru juga datang ke sini. Mulai mengajarkan tentang kelulusan. Saya tidak tertarik sedikit pun pada semua ini. Jadi saya langsung tertidur di dalam tas. Ketika saya terbangun, saya sudah dibawa ke lapangan sekolah oleh Bai QC. Di lapangan terdapat beberapa pusaran energi raksasa. Hanya dengan berada di samping, saya bisa merasakan bahaya di dalamnya. Ini sedang apa? Itu pusaran energi itu benda apa? Saya berkomunikasi melalui jiwa kontrak. Dalam pikiran saya berkomunikasi dengan Bai QC. Inilah bakat tingkat SSS. Manfaat dari jiwa kontrak. Orang lain menandatangani kontrak dengan hal-hal aneh, kecuali menguasai kemampuan khusus. Jika tidak mungkin mencapai tingkat ini. Tapi saya berbeda. Dengan mengandalkan jiwa kontrak, saya bisa berkomunikasi dengan Bai QC kapan saja dan di mana saja. Mengabaikan ruang dan jarak. Selama dia masih sadar, maka dapat melakukan komunikasi tanpa batas. Dan komunikasi seperti ini juga dapat menghindari agar orang lain tidak mendengar kita berbicara. Ini adalah ujian kelulusan. Vortex energi itu merupakan gerbang masuk ke zona terlarang yang aneh. Apakah kamu melihat orang-orang di atas panggung di sebelah sana? Mereka semua adalah perwakilan dari berbagai perguruan tinggi. Mereka datang ke sini untuk merekrut siswa. Ujian mata pelajaran budaya sudah dilakukan. Saya adalah yang pertama di seluruh sekolah. Sekarang, selama kita bisa masuk ke zona terlarang, menyelesaikan ujian dan mendapatkan nilai tinggi,
Kita bisa masuk ke universitas yang kita impikan. Bai Qiuche mulai menjelaskan. Aku mengangguk, kemudian melompat ke pahanya. Menggosokkan perutnya dengan mesra. Xiao Zi, kapan kamu mulai memelihara kucing? Seorang wanita cantik di samping tiba-tiba berbicara. Sekilas, dia jelas dekat dengan Bai Qiuche. Teman sekelas yang memiliki hubungan baik. Jika tidak, mereka tidak mungkin sedekat ini. Ini adalah hal anehku. Ini bukan kucing hitam biasa. Loh, Bai Qiuche berkata dengan bangga. Kemudian dia mengangkat Yuming. Wajahnya penuh dengan tanda tanya. Nyou. Aku pun bersuara, Nyou, dengan sangat kooperatif. Meskipun rasa malu sudah meluap. Tapi aku dipeluk dengan baik oleh seorang wanita cantik. Dia masih merasa sangat nyaman. Suara, Nyou, ini sangat berharga. Hanya seekor kucing hitam biasa. Hal aneh yang sangat buruk. Apakah ada yang menandatanganinya? Bai Qiucheng. Kamu benar-benar membuang-buang dirimu sendiri. Bakat seorang kontraktor level S. Kalau saya sih, tidak menandatangani kontrak level A. Sudah tidak memiliki muka untuk bertemu orang. Dan kucing hitam ini terlihat hanya memiliki level C. Bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Harus diketahui bahwa keanehan dari tipe hewan. Tidak ada yang memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi dari level B. Ternyata bakat level S yang diberikan kepadamu. Sungguh hanya sebuah pemborosan. Di bawah posisi Bai Qiucheng, wajah seorang lelaki terkenal menjadi lebih sarkastik. Sungguh sarkastik. Dia bisa dibilang mengeluarkan semua kepahitan. Semua dikeluarkannya. Jika aku tidak salah ingat, wanita yang terluka oleh keanehan di rumahku sebelumnya. Bukankah dia pacarmu? Kamu harus menjaga pacar kamu dengan baik. Jika dia lagi-lagi pergi menjadi pengikut orang lain. Hati-hati, bisa-bisa nyawanya melayang. Bai Qiucheng, kamu bilang satu kata lagi sama aku? Ya, percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Jangan pikir karena kamu wanita atau seorang cantik. Aku jadi tidak berani bertindak padamu. Ayo sini. Berlambat-lambat. Lebih cengeng dariku. Bilang kamu sampah saja itu sudah mengangkat derajatmu. Keterampilan tajam lidah Bai Qiucheng membuatku terpana. Dua orang berhadap-hadapan. Siapapun tidak mau mengalah. Mahasiswa di sekitar mulai mengingatkan. Ini berhasil menghindari gesekan. Xiao Bai, kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu marah? Apa mungkin ini pengaruh aneh ini? Teman di samping mulai bertanya. Bai Qiucheng menarik napas dalam-dalam. Lalu dia mengelus kepalaku. Baru kemudian dia berbicara. Tidak ada masalah. Lagi pula, baru saja menandatangani kontrak. Terpengaruh itu sangat wajar. Tapi kamu tenang saja. Hal-hal kecil seperti ini akan saya tangani dengan baik. Melihat ekspresi percaya diri Bai Qiuchu, teman sekelas di sebelahnya menunjukkan wajah penuh kekhawatiran. Dan pada saat ini, wali kelas berjalan mendekat. Bai Qiuchu, pintu masuk nomor 3 adalah area ujianmu. Cepatlah pergi. Masih ada 10 menit sebelum pintu dibuka. Namun saya harus mengingatkanmu. Pintu masuk nomor 3 adalah zona terlarang kelas D. Ini juga merupakan yang terkuat di antara semua zona terlarang. Jika kamu merasa tidak nyaman, atau menghadapi bahaya jiwa, harus segera mengaktifkan gelang penyelamat. Hanya dengan cara ini, kami bisa mengirim orang untuk menyelamatkanmu. Saya mengerti, Guru. Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu batasan. Bai Qiuchu berkata dengan percaya diri. Lalu ia melangkah cepat menuju zona terlarang nomor 3. Sementara itu, tempat duduk di sisi lainnya. Seorang pria dan seorang wanita sedang berdebat. Dan alasan mereka bertengkar hanyalah karena mereka melihat Bai Qiuchu muncul di depan portal zona terlarang nomor 3. Si Mu Yang, apa maksudmu? Melihat Bai Qiuchu dan tidak bisa bergerak lagi, ya? Matamu ini sudah terpesona. Apakah kau masih ingat bahwa akulah tunanganmu? Melihat tunanganku, terus menatap wanita lain. Sang Fang sangat marah. Tidak heran beberapa waktu lalu, kau bersikap acuh tak acuh padaku. Ternyata kau menyukai wanita murahan ini. Hanya seorang bunga sekolah biasa, yang tidak memiliki latar belakang. Bahkan jika ia terbangun dengan bakat selevel, dia tetap seorang rakyat jelata. Aku akan menghancurkannya sekarang, agar kau menghilangkan semua harapan. Sang Fang marah besar, langsung berbalik dan ingin pergi. Tetapi ditangkap oleh si yang di lengan. Sang Fang, kau sudah berlebihan. Hubunganku dengannya tidak seperti itu. Dan situasi sekarang, sedikit di luar harapanku. Kau tidak bisa. Aku tidak bisa menyerangnya. Tidak menunggu si Mu yang selesai berbicara. Kau pengkhianat, jangan berharap berhasil. Bahkan jika kau berniat menghancurkan perjanjian, aku tidak mungkin membiarkanmu bersamanya. Tanpa menunggu si Mu yang selesai berbicara, Zhang Fang kemudian dengan keras memotong penjelasan Siang. Lalu dia melepaskan tangannya dan pergi. Aku akan membunuhnya sekarang. Wajah si Muyang sangat muram. Kau salah paham tentang aku. Kejadian ini berbeda dari yang kau pikir. Si Shuyang berkata dengan suara keras. Tetapi pihak lawan sama sekali tidak menghiraukannya. Zhang Fang sekarang penuh pikirannya tentang bagaimana membunuh Bai Qiuche. Mengenai hal-hal lainnya, dia sudah tidak peduli lagi.
Sialan. Bagaimana kelompok ini bisa menyelesaikan pekerjaan? Wajah Si Muyang sangat suram. Dia memandang sekeliling. Lalu dia pergi ke sudut gelap, mengeluarkan ponsel dan menelepon. Tuan muda, apa instruksi Anda? Suara terdengar dari telepon. Jika saya dan Bai Qiuchu di sini, pasti bisa terdengar. Ini adalah suara orang berpakaian hitam yang kemarin malam. Kau ini sampah. Keluarga benar-benar telah membiarkanmu sia-sia. Bukankah kau bilang tadi malam, Bai Qiuche sudah mati? Mengapa dia masih di sini untuk ujian? Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Sekarang saya hanya ingin dia mati. Di tengah lapangan. Di pintu masuk zona terlarang 3. Bai Qiucheng memeluk Yuming sambil menunggu untuk masuk. Ketika Zhang Fang tiba, 6 siswa yang menunggu ujian semuanya sudah siap. Hanya melihat Zhang Fang muncul di sini, Bai Qiucheng langsung mengernyitkan alis. Merasa ada yang tidak beres. Zhang Fang, saya akan masuk ke zona terlarang 3. Apakah ini juga yang kamu atur? Tidak heran dia adalah orang Zhang. Bahkan dapat mengendalikan ruang ujian orang lain dengan mudah. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan saja. Saya jelas ingat tidak pernah menyinggungmu. Jika kamu benar-benar hanya tidak suka padaku, jadi kamu ingin menyerangku. Saya sarankan lebih baik kamu berhenti saja. Tidak ada hasil antara kita. Bai Qiucheng membalas dengan tegas. Sama sekali tidak merendahkan diri karena identitasnya. Zhang Fang melihat situasi ini juga merasa agak marah. Ingin sekali segera menghancurkan Bai Qiucheng. Hehe, seorang rakyat jelata. Bahkan berani mencoba ikut campur pertunanganku dengan Si Muyang. Tampaknya kamu benar-benar tidak tahu apa yang disebut tidak mengenal dirimu sendiri. Bai Qiucheng semua menjadi bingung. Tunggu sebentar. Kamu bilang aku campur tangan dalam pertunangan kalian. Apa situasi ini? Selain itu, meskipun saya tahu siapa si Mu Yang, tapi aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Tidak mungkin. Jika kalian tidak memiliki hubungan, mengapa dia setiap hari selalu menyebut namamu? Zhang Fang tersenyum sinis dan melanjutkan. Kau ini orang rendah. Berani-beraninya mencoba menggunakan wajahmu yang sedikit cantik untuk menggoda tunanganku. Sejak beberapa waktu yang lalu dia mengetahui keberadaanmu. Setiap hari dia hilang fokus dan mengatakan ingin mendapatkanmu. Jangan kira aku tidak mengerti maksudnya. Hanya ingin tidur denganmu. Kalau bukan karena kamu menggoda, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan hal seperti itu? Bai Qiucheng masih tampak bingung. Bahkan aku juga penasaran dan mengangkat kepala. Melihat wajah yang begitu indah ini. Bai Qiuchu, apa kamu benar-benar menggoda orang itu? Jangan bercanda. Oke, aku dan keluarga konglomerat tidak bisa berdamai. Apalagi menggoda. Namun, orang bernama Zhang Fang ini justru telah memberi saya peringatan. Si Muyang dan aku belum pernah bertemu. Pihak lain jelas tidak akan memiliki pikiran tentangku hanya karena aku adalah bunga sekolah. Jadi, mereka tidak akan memikirkan apapun tentangku. Keluarga konglomerat memiliki banyak wanita cantik. Meskipun aku tampak menarik, tetapi itu belum cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, jika dia sangat memperhatikanku, pasti ada pikiran lain di balik itu. Hal yang tidak biasa pasti ada yang aneh. Mungkin hal ini jauh lebih rumit daripada yang dikatakan Zhang Fang. Meskipun Bai Qiuchu terlihat bingung, tapi dia cerdas. Dia langsung mengaitkan dengan apa yang telah dia selidiki. Menghubungkan semuanya. Berdasarkan penyelidikannya selama 3 tahun. Sebagian besar petunjuk. Semuanya mengarah pada keluarga Chaebol di kota Lingtai. Keluarga Chaebol di kota ini hanya ada 4. Keluarga Zhang tidak perlu dibahas lagi. Keluarga Si Muyang tentu juga termasuk dalam area penyelidikan. Namun saat ini, dia masih belum memiliki petunjuk, karena kekuatannya terlalu lemah. Meskipun ingin menyelidiki, sangat sulit untuk melanjutkan. Sudahlah, jika kamu sudah salah paham, maka terserah kamu bagaimana memikirkannya. Yang bisa saya katakan padamu, Sumu yang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jangan memberi penjelasan lagi. Hanya orang mati. Hanya itu yang bisa membuatku tenang. Zhang Fang mengeluarkan teriakan marah. Dari tubuhnya sudah keluar uap hitam. Tetapi pada saat itu, guru terkenal muncul di sini. Menekan bahu Zhang Fang. Tolong jangan lepaskan hal aneh di sini. Jika kalian memiliki dendam, silakan selesaikan di area terlarang. Dan harap diingat, kamu adalah orang Zhang. Di depan umum, ayahmu akan kesulitan. Namun di dalam area terlarang, tidak ada yang bisa mengaturmu. Mendengar kata-kata guru, ekspresi Bai Qiuche agak tidak biasa. Karena fokusnya terlalu tajam. Tatapan itu, bahkan ingin dirinya mati di area terlarang. Zhang Fang kemudian menenangkan pikirannya. Mengubur niat untuk membunuh di dalam hati. Kemudian gurunya berbicara dengan siswa-siswa lainnya. Mengucapkan beberapa kata bisikan. Namun tidak berbicara dengan Bai Qiuchu. Hal ini membuatnya semakin merasa aneh. Yang lebih membingungkan, selain Zhang Fang, siswa-siswa lain juga menatapnya dengan niat membunuh. Mengembara. Ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya mereka semua ingin membunuhku. Aku juga merasakannya. Guru itu sangat mencurigakan. Apakah kamu menyadari
Guru ini sangat mirip dengan salah satu pria berjubah hitam yang muncul kemarin. Sangat mirip. Mendengar peringatanku, Bai Qiuchu segera menyadari. Kemudian melihat bayangan guru itu. Dia sudah pergi. Tidak bisa melihat wajahnya. Namun setelah peringatanku, Bai Qiuchu memang merasakan dari orang itu. Terasa seperti perasaan yang familiar. Namun lingkungan ini tidak mengizinkannya untuk mengejar dan mempertanyakan. Sementara itu, kepala sekolah juga mengumumkan pembukaan zona terlarang. Ketika semua orang sudah masuk ke dalamnya, Zhi Qiucheng juga hanya bisa menyerah untuk mengejar, sehingga masuk ke dalam zona terlarang yang aneh. Cahaya putih berkilau. Dunia yang suram langsung terlihat. 6 siswa, termasuk Bai Qiucheng, semua muncul di dalam sebuah kastil kuno. Ini adalah kastil pakaian darah. Benar-benar tidak menyangka. Ujian kelulusan kami ternyata akan berada di sini. Meskipun tingkat keseluruhan adalah zona terlarang kelas D. Namun, peringkat bahaya adalah tingkat C yang nyata. Dalam ujian di tempat terlarang ini, pihak sekolah benar-benar tidak takut pada kematian. Zhang Fang melihat sekeliling. Kemudian, dengan wajah penuh niat membunuh, ia melihat Bai Qiucheng. Bukan hanya Zhang Fang. Bahkan tatapan orang lain kepada Bai Qiucheng juga tidak memiliki niat baik. Bunga sekolah Bai sangat menyesal. Meskipun tidak tahu apa alasanmu. Sambil menyinggung baik keluarga Si maupun keluarga Zhang. Namun, ketika orang-orang keluarga Si datang, selama bisa membunuhmu, kami berhak untuk masuk ke wilayah luar keluarga Si. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa didapatkan seumur hidup oleh kami orang biasa. Kesempatan yang tidak dapat ditukar seumur hidup. Selama kami membunuhmu, kami bisa melangkah ke puncak, menjadi bagian dari keluarga Si. Jadi, demi masa depan kita, bolehkah kita meminta bunga sekolah kita mati di sini? Pria itu tampak suram. Dia dengan mudah mengeluarkan sebuah cambuk panjang. Cambuk hitam itu bergerak. Di bagian kepalanya terdapat mulut yang sangat terdistorsi. Ini membuat lingkungan yang sudah menakutkan menjadi semakin aneh. Bukan hanya dia, siswa-siswa lainnya juga harus siap untuk menyerang Bai Qiucheng. Apa yang kami lakukan ini? Apakah ini tidak baik? Untuk masa depan, harus merugikan orang lain. Ini terlalu kejam, bukan? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Jika kau tidak peduli akan masa depanmu, jangan berpura-pura baik di sini. Seseorang ingin menghentikan tindakan mereka, tapi justru dibalas oleh orang lain. Zhang Fang mengernyitkan alisnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan si Muyang, namun situasi saat ini semakin membuatnya yakin akan hubungan gelap kedua orang ini. Baiklah, ternyata benar. Kalau bukan karena ia merasa bersalah, bagaimana bisa ia menyuap siswa lain untuk membunuh dan membungkam Bai Qiucheng? Sekarang, apa yang bisa kau jelaskan? Bai Qiucheng perlahan dikelilingi. Mereka semua adalah siswa. Pengalaman bertarung mereka tidak banyak. Meskipun mereka mendapat keuntungan untuk membunuh, mereka juga sangat ragu-ragu. Tidak berani melakukan tindakan sembarangan. Namun Bai Qiucheng sama sekali tidak panik, melainkan mengangkat kepalanya dan melihat aroma darah yang menyelimuti bagian atas kastil tua. Jika kalian ingin mati, silakan bertindak. Saat itu, kalian akan memicu kondisi yang mematikan. Jangan salahkan aku jika aku tidak memperingatkan kalian. Bai Qiucheng terkekeh dingin. Ia kemudian mengulurkan 3 jari. Salah satu aturan kastil darah. Tidak boleh melihat darah. Aturan kedua kastil darah. Tidak boleh mengenakan pakaian merah. Aturan ketiga kastil darah. Saat kau melanggar 2 aturan sebelumnya, jangan mencoba membuka pintu kastil tua. Kastil darah. Sekolah kalian bahkan menguasai tempat ini. Di atas panggung, seorang pria paruh baya melihat rekaman pengawasan. Tanpa sadar merasa terkejut. Namun kepala sekolah ini menggelengkan kepalanya. Kemudian melihat ke arah wanita Cheongsam di sampingnya. Kepala keluarga Zhang. Anda salah paham. Kastil darah ini adalah pinjaman saya. Pemilik sebenarnya. Ini yang di sebelahku. Mendengar kata-kata kepala sekolah, kepala keluarga Zhang mengernyitkan dahi. Kemudian melihat wanita cantik berbaju Cheongsam itu. Tidak menyangka. Nona Lu Yuanxi yang biasanya sangat pelit, ternyata juga meminjamkan barang kepada orang lain. Dan langsung bertransaksi besar-besaran. Langsung meminjam kastil darah. Ini bukan sembarang zona terlarang D. Tingkat bahayanya. Di dalam zona terlarang kelas C, semuanya adalah yang terbaik. Ini tidak perlu Anda khawatirkan. Dan pemilik kastil masih tertidur. Selama dia tidak terbangun, kastil ini tidak ada ancaman bagi para siswa. Sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Hanya pemimpin Zhang. Putri Anda memang terdidik dengan baik. Hanya karena sebuah dugaan. Sampai-sampai ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Keluarga Si juga penuh dengan niat jahat. Ternyata telah menyuap begitu banyak orang. Untuk menginginkan nyawa seorang gadis kecil. Dia terhadap kalian. Sebenarnya apa ancamannya? Mengapa semua begitu terburu-buru? Ingin mengakhiri hidupnya. Lu Yuanxi tampak datar. Seperti sumur tua yang tenang. Tidak terlihat ada emosi. Tetapi pertanyaannya langsung menyentuh hati.
membuat pemimpin Zhang tidak bisa menjawab dengan segera. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepala. Wajahnya penuh dengan rasa meremehkan. Lu Yuanxi, beberapa hal bukan urusanmu. Dan hanya seorang rakyat jelata. Mati ya mati, tidak ada yang peduli. Hanya saja keluargaku Zhang Fang memiliki masalah dengannya. Ini memang sesuatu yang tidak saya duga. Tetapi jika dia ingin membunuh, maka silakan saja bunuh. Hanya mati seseorang saja. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Wajah pemimpin keluarga Zhang yang penuh kasih sayang membuat Lu Yuanxi merasa tidak ada harapan. Dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menunjuk kepada Bai Qiucheng yang sedang diawasi dan berkata, dia adalah kontraktor level S. Potensinya tak terbatas. Jika dia mati begitu saja, apakah kamu tidak merasa itu sangat sia-sia? Hehe, apa yang bisa dibuang dengan sia-sia? Seorang rakyat jelata yang secara terbuka menolak semua perekrutan keluarga. Sama sekali tidak layak untuk aku lihat lebih dari sekali. Hanya seorang kontraktor S-Class. Selama dia tidak bisa digunakan olehku, lebih baik mengirimnya pergi. Memang tidak ada harapan. Ekspresi Lu Yuanxi menjadi dingin. Kemudian dia tidak lagi berdebat dengannya. Percakapan antara mereka bahkan membuat kepala sekolah yang terjepit di tengah tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa berdoa untuk Bai Qiucheng. Semoga dia bisa melewati cobaan ini. Di dunia yang terdistorsi ini, keluarga saling terkait. Kekuasaan tersebar di seluruh dunia. Sumber daya yang dikuasai bahkan tidak terhitung jumlahnya. Bahkan negara pun harus berhati-hati sedikit. Justru karena itulah, maka mereka bisa menikmati hak istimewa yang lebih tinggi. Pada saat yang sama juga menjadi para pelajar tersebut impian yang mustahil dijangkau. Bahkan ada yang rela bergabung dengan keluarga, tanpa ragu mengkhianati teman dan keluarga terdekat, memilih untuk terpuruk seumur hidup. Ini adalah cara untuk mendapatkan batu loncatan. Meskipun begitu, masih banyak orang yang berbondong-bondong datang, sampai-sampai ingin menjual diri kepada keluarga-keluarga ini. Dunia yang begitu terdistorsi, dan pandangan hidup yang terdistorsi oleh sebagian besar umat manusia, membentuk keluarga-keluarga yang terdistorsi saat ini. Sementara itu, di dalam zona terlarang, Bai Qiuchu baru saja menjelaskan 3 aturan. Orang-orang lain yang hadir saling bertukar pandang. Mereka pun kemudian menyerah dalam pertarungan. Karena aturan zona terlarang harus dipatuhi. Jika tidak, mereka akan menghadapi bahaya besar. Kecuali jika kamu memiliki kemampuan dapat menghilangkan bahaya tersebut. Kalau tidak, sebaiknya patuhi aturan dengan baik. Hampir saja melupakan aturan-aturan ini. Zhang Fang berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian dia menatap Bai Qiucheng dengan dingin. Anggap saja kamu beruntung. Tapi jangan berpikir, aku akan membiarkanmu pergi. Zhang Fang melontarkan kata-kata tajam. Lalu dia pergi dari sini. Orang lain segera mengikuti setelah melihat itu. Meskipun sekarang mereka tidak bisa membunuh Bai Qiucheng, namun mereka tetap akan mencari kesempatan. Namun yang membuat Bai Qiucheng terkejut adalah, ternyata ada seorang wanita yang tidak mengikuti mereka pergi. Kenapa kamu tidak mengikuti mereka? Bai Qiucheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Ming juga melompat turun dari lengannya dengan malas. Mencium gadis ini berulang kali. Aromanya sangat harum. Penampilannya juga sangat murni. Namun Yu Ming mencium adanya pikiran yang tidak murni. Kakak Bai, bisakah kamu mengizinkan saya untuk bersama Anda? Saya sedikit takut. Teman perempuan tampak lemah. Terlihat sangat menyedihkan. Membuat orang merasa kasihan. Dan dialah yang membela Bai Qiucheng sebelumnya. Tidak masalah, teman. Ayo ikut saya. Kita berdua bekerja sama untuk menyelesaikan penilaian ini. Bai Qiuchu tersenyum. Dengan murah hati menggenggam tangan kecil lawannya. Saat gadis itu digenggam tangannya, wajahnya langsung memerah. Sudah dimanjakan oleh kakak cantik. Sangat bersemangat. Sangat pemalu. Gadis itu tampak gelisah dan menghindari tatapan. Sepertinya dia sangat senang. Bai Qiuchu tersenyum tipis. Lalu menarik lawannya ke dalam kedalaman kastil kuno. Yu Ming langsung melompat ke bahu Bai Qiuchu. Dengan malas menguap. Bai Qiuchu, hati-hati sedikit. Gadis ini tidak tulus. Benarkah? Saya rasa dia cukup lucu. Hati-hati, mencegah kesalahan besar. Sebaiknya lebih berhati-hati. Yu Ming membuka suara untuk mengingatkan. Kemudian melihat ke lantai 2 kastil. Dan posisi yang lebih tinggi. Saya akan pergi ke atas untuk mencari inti yang aneh. Jika bisa ditemukan, kita bisa segera keluar. Namun, apa tugas ujiannya? Apakah saya perlu membantu kamu menyelesaikannya juga? Tugas ujianku sangat sederhana. Hanya perlu menemukan keluarnya yang sebenarnya. Menemukan dalam waktu 3 jam dianggap unggul. Menemukan dalam waktu 5 jam adalah memenuhi syarat. Jika lebih dari 6 jam, tidak peduli apakah bisa menemukan keluarnya atau tidak, itu semua dianggap tidak lulus. Jadi, tolong perhatikan untukku, ya. Saat itu kita bisa bergerak secara terpisah. Mendengar kata-kata Bai Qiuchu, Yu Ming mengeluarkan suara seperti kucing, lalu langsung berlari ke lantai 2. Kedua orang ini berbicara melalui pikiran. Hampir tanpa hambatan bisa menyampaikan maksud yang ingin disampaikan.
Jadi Yu Ming langsung memiliki tujuan. Di sini Bai Qiuchu. Dia membawa gadis itu masuk ke sebuah ruang belajar. Berdasarkan penelitian sebelumnya, di sini seharusnya ada informasi untuk keluar. Ayo kita cari bersama-sama. Omong-omong, saya belum tahu namamu. Bai Qiuchu mulai bertanya. Gadis itu menghindari tatapan dan menggigit bibirnya. Beberapa saat kemudian, dia baru saja dengan enggan mengucapkan sebuah nama. Nama saya Fang Yuan. Bai Qiucheng tertegun sejenak mendengar. Kemudian, wajahnya menjadi cerah, memperlihatkan senyum yang tulus. Teman sekelas Fang Yuan, jangan berdiri saja. Segera datang dan cari petunjuk. Mendengar panggilan Bai Qiucheng, Fang Yuan menghela napas lega. Kemudian dia bersama dengannya mencari petunjuk keluar. Sementara itu, Yu Ming, yang sudah mencapai lantai 2, menerima informasi dari Bai Qiucheng dalam pikirannya. Gadis di sebelah saya memang tidak memiliki niat baik. Dia ragu-ragu cukup lama, baru kemudian mengucapkan namanya. Takutnya itu bukan nama palsu. Sungguh seperti bunga teratai putih yang indah. Mendengar lelucon Bai Qiucheng, Yu Ming mengangkat kepalanya, mengeluarkan suara, miau, dengan ceria. Hati-hati sedikit ya. Jika menghadapi bahaya, segera panggil saya. Kita memiliki hubungan kontrak. Selama saya menerima panggilanmu, saya akan segera teleportasi ke sisimu. Jadi saatnya minta tolong. Tolong panggil saya dengan keras ya. HMPH. Saya rasa kamu seharusnya tidak disebut monster tentakel, tetapi seharusnya disebut makhluk bau. Bai Qiucheng sekali lagi mengkritik. Lalu tidak ada suara lagi. Yu Ming terus berkeliaran di lantai 2. Suara air menetes yang berdenyut terus-menerus terdengar di dalam kastil. Yu Ming melintasi setiap ruangan di lantai 2, tetapi tidak menemukan tanda-tanda aneh. Di sini, kecuali kabut darah yang lebih pekat, dibandingkan dengan villa kastil yang biasa, tidak ada banyak perbedaan. Hanya saja fasilitas di sini sangat tua. Keran di toilet sama sekali tidak dapat dimatikan. Namun yang membuat Yu Ming merasa aneh adalah, di seluruh kastil tidak menemukan satu cermin pun. Baik di lantai 2 maupun di lantai 1 sama saja. Pemilik sebelumnya di sini. Apakah mereka benar-benar tidak suka melihat cermin? Bahkan tidak ada satu cermin pun. Yu Ming mulai mengeluh. Kemudian ia masuk ke ruangan terakhir di lantai 2. Berbeda dengan ruangan terbuka lainnya. Pintu utama di sini tertutup rapat. Dan itu terkunci. Yu Ming mengamati dengan teliti. Kemudian dia memaksa membuka pintu dan masuk untuk memeriksa. Dalam sekejap ini, sebuah aura dendam yang besar menghampiri dari dalam ruangan. Jika orang biasa diserang oleh aura dendam sebesar itu, pasti akan terpengaruh. Dan kemudian jatuh menjadi budak aneh. Namun Yu Ming sendiri memang aneh. Jadi aura dendam ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dia bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memaksa aura dendam ini kembali ke dalam ruangan. Aura dendam ini tidak boleh dilepaskan. Kalau tidak, tingkat bahaya seluruh harta kuno ini takutnya akan meningkat berkali-kali lipat. Yu Ming berkata, sambil menekan aura dendam. Masuk ke dalam ruangan. Lantai, langit-langit, bahkan di dinding sekeliling, terdapat bercak darah merah di mana-mana. Namun yang aneh adalah, jejak-jejak darah ini tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda mengering, bahkan masih tampak terpelintir dan mengalir. Mereka ingin meninggalkan tempat ini, tetapi tertekan oleh kekuatan mental Yu Ming, yang menyebabkan jejak-jejak darah ini hanya bisa terus menyebar di dinding dan langit-langit. Bahkan jejak darah di lantai juga melarikan diri seiring dengan masuknya Yu Ming. Dengan cepat melarikan diri dari sini. Mereka takut pada Yu Ming. Saya ingat Bai Qiucheng berkata bahwa aturan di sini adalah tidak boleh terlihat darah. Apakah ini terkait dengan dendam-dendam ini? Yu Ming melihat sekeliling. Dendam-dendam yang melarikan diri ke segala arah. Ia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Barang yang begitu lucu ini, bagaimana bisa berbahaya? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebaiknya aku mencari petunjuk lainnya. Yu Ming terus mencari petunjuk dan menemukan sebuah pisau dapur yang bercak darah, serta sebuah bak mandi besar yang penuh darah. Bak mandi sebesar ini. Jangan katakan itu kepada Yu Ming. Bahkan Bai Qiuchu bisa berenang di dalamnya. Dia melompat ke bak mandi, ingin mengamati keadaan di dalam dengan teliti. Namun tiba-tiba dia melihat wajah yang menyedihkan muncul. Segera setelah itu, wajah itu berubah menjadi sosok manusia. Jatuh dengan cepat ke dalam kolam darah. Seolah-olah jatuh ke dalam jurang dan lenyap dalam sekejap. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan dan bulu kuduk berdiri. Namun sejak Yu Ming menjadi aneh, dia telah kehilangan kemampuan untuk merasakan ketakutan. Jadi dia dengan wajah datar, melihat orang itu jatuh ke laut darah dan menghilang. Apakah ini pemutaran kembali saat dia hidup? Atau dunia setelah kematiannya? Yu Ming merasa agak bingung. Segera dia melompat turun, masuk ke dalam kolam darah untuk menyelidiki. Namun meskipun dia tenggelam ke dasar, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini membuat Yu Ming merasa ada yang tidak beres. Tidak benar. Kolam darah tidak ada masalah. Dengan kata lain,
Masalah yang sebenarnya masih ada di kedalaman kastil yang lebih dalam. Apakah orang ini akan menemukan sesuatu yang baru? Dit Draget ke dalam samudera darah. Sepertinya sedang meminta bantuan kepada saya. Yu Ming memikirkan masalah ini. Dia tidak yakin. Apakah sama dengan yang dia pikirkan? Tapi jika memang demikian, kastil kuno ini mungkin tidak semudah yang terlihat. Kemudian, Yu Ming muncul dari dasar kolam. Tapi dia kebetulan melihat seseorang di luar akan masuk. Pikirannya tergerak. Lalu dia kembali tenggelam ke dasar kolam. Sambil melepaskan indranya, Yu Ming ingin mengamati sebentar. Apakah orang ini akan memiliki penemuan baru? Bagaimanapun juga, dirinya adalah aneh. Sedangkan pihak lain adalah manusia. Kedua belah pihak memiliki ras yang berbeda. Dari sudut pandang tertentu, tentu saja akan ada penyimpangan. Tempat kastil Blood Robe ini sungguh menjijikan. Lantai penuh dengan jejak pembusukan. Juga tidak ada yang datang untuk memperbaiki. Sungguh menjijikan. Lantai 3 ini pun seperti itu. Setiap ruangan dipenuhi dengan kabut darah. Juga tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas penilaian. Sebenarnya bagaimana cara berpikirnya? Kenapa kita dibawa ke sini untuk diuji? Pria itu masuk ruangan dengan wajah jijik. Kemudian dia mengamati sekeliling. Sama seperti Yu Ming. Pada pandangan pertama, dia juga melihat itu. Noda darah yang menutupi langit-langit dan dinding. Ketika dia melihat ini, dia segera memanggil kekuatan anehnya untuk bersiap-siap. Itu adalah cambuk panjang dengan mulut lebar. Namun ketika dia menyadari bahwa noda darah ini hanya bergerak secara acak dan tidak ada niat untuk menyerang, dia merasa lega. Sungguh menakutkan. Aku hampir mengira bahwa aku bertemu dengan pemilik kastil itu. Namun, berdasarkan petunjuk saat ini seharusnya adalah ruangan tempat pemilik kastil bunuh diri. Kolam darah ini adalah tempat kematiannya. Noda darah di seluruh ruangan juga disebabkan oleh kolam darah yang meluap. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia duduk di tepi bak mandi. Dia tidak mencari barang-barang di sini, hanya mengusap dagunya, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu.